Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Firly Farikin dan teman-teman yang senantiasa perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 yaitu dengan judul sumber ajaran Islam. Ada sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, yang ketiga itu ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut makna Khalil Al-Khattan Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan al-jam dan menghimpun al-damu, huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisi itisari semua kitabullah dan itisari dari ilmu pengetahuan. Di kalangan para ulama dijumpai perbedaan pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata apapun dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Lafaz tersebut telah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kitab Injil dan Taurat dipakai khusus untuk kitab-kitab Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu Al-Farah berpendapat pada lafaz Al-Quran tidak memakai hamzah Al-Quran dan diambil dari kata Qora'in, jamak dari kata Qorinah, yang berarti indikator atau petunjuk. Hal ini karena dilihat dari segi makna dan kandungannya, ayat-ayat Al-Quran itu saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua yaitu isi dan pesan-pesan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Hadi Badak tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Al-Quran diturunkan dalam 2 fase, yaitu 13 tahun pada fase sebelum Nabi Hijriah ke Madinah Makkiyah dan 10 tahun pada fase sesudah Hijriah ke Madinah Madaniyah. Isi Al-Quran terdiri atas 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat dan 300.253 huruf. Proporsi masing-masing fase tersebut adalah 19 atau 86 surat untuk ayat-ayat Makkiyah dan 11 atau 28 surat untuk ayat Madaniyah. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir diturunkan bagaikan mata air yang tidak pernah kering, sebagai semakin digali semakin memancarkan airnya. Para sahabat tabi'in dan para salafus salih kita bagikan orang meminum air lautan. Semakin mereka banyak membaca dan mengamalkan Al-Quran, semakin mereka merasa dahaga. Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak fungsi bagi Nabi Muhammad SAW maupun bagi kehidupan manusia. Secara keseluruhan di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Bukti kerasulan Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, yaitu menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran surat Hud ayat 11. Yang terakhir yaitu menantang mereka untuk menyusun atau surat saja semacam Al-Quran surat Yunus ayat 38. Yang terakhir yaitu menantang
mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surat dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 23. Bukti autentisitas Al-Quran yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 15. Ya, yaitu hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat yang sepakat untuk menetapkan tentang wajibnya mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma atakumur rasulu ba'du wa ma nahakum anhu wantahu, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Quran surat Al-Hashr ayat 57 atau 7. Firman Allah yang lainnya yaitu wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'u wastaghfiru lillahi wastaghfiru lahum rasulullah wajadullahu rahima, yang artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Yang terakhir yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada, dan kata ini beserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan al-wus, kekuatan al-taqah, dan berat al-masyaqqah. Ijtihad juga diartikan bersungguh-sungguh, yaitu pengerahan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang mendapat kesulitan. Dalam istilah usul fikih, ijtihad diartikan pengerahan kemampuan dari seorang faqih untuk menghasilkan dugaan untuk sebuah hukum. Para ulama mengajukan redaksi yang bervariasi dalam mengartikan kata ijtihad. Secara bahasa, Az-Zubaydi berpendapat pada kata zuhd dan jada mempunyai arti kekuatan dan kesanggupan tujuan, sedangkan Said Al-Atazani memberikan arti ijtihad dengan tahmilul jud, ke arah yang membutuhkan kesanggupan. Secara bahasa, arti ijtihad dalam arti jahada terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 42. Semua kata jahada berarti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan. Bas al-mus wal at-taqah atau berarti berlebihan dalam bersumpah, al-mubalaghah fil ayamin. Dalam hadis, kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fastaidu fi'al pada 10, dan hadis Rasulullah SAW bersungguh-sungguh yaitu izdahidu pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kriteria mujtahid yaitu menurut pengarang kitab Jami' Az-Zawi, kriteria mujtahid adalah sebagai berikut: balik, berakal, faqih nafas, memiliki kemampuan menangkap dalil akli yaitu bara'ah asliyah atau hukum asal, dan memiliki kemampuan yang cukup mengenai kaidah bahasa Arab.
Macam-macam ijtihad yaitu yang pertama kias, artinya mengukur atau membandingkan atau mempertimbangkan sesuatu dengan membandingkannya. Ihtisan yaitu menetapkan suatu hukum terhadap persoalan ijtihadiyah atau dasar prinsip atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan kebaikan, keadilan, kasih sayang dan sebagainya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengundurkan diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.